Hai, balik lagi di channel YouTube gua. Nama gua Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini masih lanjutan dari video gue sebelumnya yang ngebahas tentang Redford. Di sini bahas lagi tentang Redford terkait sebenarnya dari surat-surat yang kemarin udah pada muncul. Ini ada lagi kayak ya mungkin chat-chatan yang dikirimkan di blast di grup Telegram ataupun di WA gitu ya. Jadi seperti ini ya, dari grup pengaduan korban Redford dari Chandra Hoki nih ya. Pemberitahuan nih dari 28 Oktober ya, gue bacanya. Pemberitahuan Heart of Hope. Lulus tes terbaru. Semua anggota yang bergabung dengan camp perintis ya, yang kemarin gue udah bahas juga. Untuk masuk campnya itu kalian disuruh setor dana dulu. Padahal nih kalian pada korban, duitnya kagak bisa diambil, gak bisa penarikan, disuruh setor lagi. Mantap betul ya kan. Telah mempercepat dimulainya Red. Pada saat yang sama, kita tahu bahwa kecepatan membuka Red tergantung pada volume transaksi dan jumlah deposit kita. Itu sebenarnya cuma akal-akalan dari Redford aja ya. Red itu cuma dijual di Redford, udah sering banget gue bilang ini adalah sebuah token abal-abal yang cuma ada di aplikasi Redford, gak ada di manapun, gak ada di exchange manapun, harganya pun pasti sudah dimanipulasi sama yang punya Redford. Pasti sengaja dia bakal gak akan membuat harga Red ini di atas 50 sesuai kemarin ya standarnya mereka, syaratnya gak akan itu ya, karena mereka yang punya punya wewenang lah ya, punya wewenang sesuka hati untuk ngatur harga Red itu, karena Red ini gak ada di mana-mana gitu ya. Oke, terus lanjut. Pada titik ini Heart of Hope HQ telah membuka 8,9% Red. Percepat pembukaan Red agar markas Heart of Hope dan seluruh tim dapat lebih cepat memulihkan likuiditas aset. Percepatan pelaksana rencana pembangunan 50 sekolah bintang harapan di Indonesia. Duitnya sopo gitu toh. Wes, angel teman. Membangun 50 sekolah. Nggak deh, daripada lu bangun 50 sekolah, udah balikin dulu duit para membernya. Iya dong, itu kan hak para member. Kalau membernya pada setuju, oke deh, dari duit itu lu bangun sekolah nggak apa-apa gitu. Tapi jelas gitu ya, surat pernyataannya jelas itu, karena itu duit para member. Jangan seenak-enaknya lu berbagi, beramal gitu ya, atau bikin sekolah, bikin jalan, atau kegiatan sosial lainnya, tapi nggak ada persetujuan dari para membernya. Itu kan sama aja, nggak beda jauh daripada maling sesungguhnya ya. Tapi malingnya lebih berkelas lewat teknologi digital. Lanjut lagi. Dan untuk melanjutkan pekerjaan amal kami, Heart of Hope memutuskan untuk menawarkan anggota tabungan yang lebih besar untuk kontribusi yang lebih tinggi untuk menerapkan program hadiah tambahan. Tahan tawa. Oke. Nomor 1, setor 500 USDT dan lanjutkan perdagangan selama 30 hari. Markas Heart of Hope akan membeli kembali Red senilai 500 USDT di akun Anda pada 30 Desember. Kedua, setor 10.000. Ketiga, setor 30.000. 4, setor 50.000. 5, setor 10.000. Oke, jadi dari poin 1 sampai dengan poin kelima, setor. Tapi nggak ada poin penarikannya di sini. Nggak ada nih, gue baca-baca nih. Oke, program akan dimulai menerima pendaftaran pada tanggal 28 Oktober titik. Ini udah sering gue bilang ini, 28 Oktober kapan? 2022, 2023, 2025, atau 2012? Kan dari sini ngawur ya. Ini sengaja sih ya, 28 Oktober titik loh, gak ada tahunnya, aneh sekali. Batas akhir pendaftaran 28 November titik. 28 November kapan? 2002 berapa gitu ya, tahun keberapa? Ini udah ngaco parah sih ini ya. Dia sengaja nih, kalau gue pikir dia sengaja ngasih titik di sini supaya membernya makin bertanya-tanya ini kapan gitu, kalau yang teliti ya. Tapi kalau yang ini mungkin 2023 kali dia typo, nggak mungkin lah ya.
Anggota yang memenuhi kriteria restoran dapat mengirimkan tangkapan layar saldo akun ke asisten keuangan untuk pendaftaran. Nih, setor kapan WD-nya gitu loh. Kan udah banyak duitnya Redford, ya harusnya duit para membernya dibalikin aja, ngapain disuruh store lagi sih? Aduh, masih aja rakus ya Redford. Nih kita lihat komenan para warganya ya, nggak ada berita WD. Setor mulu yang ada. Aduh, ngakak ya. Terus nih juga nih ya, ada cara-cara untuk kalian melaporkan. Terus ya, bagaimana cara jual red, pengacara ya. Intinya, ini orang-orang di dalamnya ini tuh nanya, gimana sih cara penarikannya? Gitu. Gimana sih? Jangan cuma disuruh setor, disuruh alasan lagi gabung dalam grup, kelompok, setor lagi. Ya tentunya orang-orang ini kan pasti bakal mencari tahu bagaimana caranya untuk penarikan. Karena ya itu kan duit orang banyak gitu ya. Jadi agak sangat-sangat lucu sekali sih ya. Terus juga Heart of Hope ini ya tadi kemarin gue udah bahas gitu ya, kantornya di mana. Dan juga yayasan atas nama Heart of Hope ini banyak loh ya, banyak. Jadi Heart of Hope-nya yang mana nih? Yang ada di Indonesia, di luar Indonesia, terus alamatnya di mana? Kantornya. Terus juga mungkin surat-surat perizinannya untuk usahanya gitu di bidang yayasan ini mana juga gitu kan. Terus tim-timnya mana gitu. Seenggaknya CEO ataupun dari salah satu manajemen lah dari Heart of Hope ini muncul ke permukaan. Jangan cuma sewa-sewa bule ngomong ataupun cuma brand ambasadornya yang akhirnya channel YouTube-nya, videonya yang kemarin udah bikin klarifikasi, konferensi pers, bakal menuntut menindak hukum para YouTuber haters, dihapus juga videonya. Kenapa? Dia mau cuci tangan juga atau gimana gitu? Karena banyak dari para mentor Ponzi ini dan para afiliatornya yang tergabung dari Heart of Hope ini ya cuci tangan gitu ya. Aku nggak tahu, aku juga korban. Tapi coba ditanya deh, kalau korban, besok-besok kalau ada aplikasi Ponzi lagi, jangan main. Tapi kalau dia masih main, dia bukan korban. Dia pemain Ponzi yang doyan. Udah akut lah ya. Sudah sudah menjiwai, sudah nyaman gitu ya. Sudah profesional lah, sudah tahu. Itu bukan korban. Ya itu jelas mereka-mereka ini pemain Ponzi yang sesungguhnya. Besok ikut lagi, besok nyantol lagi, dan seterusnya seperti itu. Dan mereka gak akan pernah peduli gimana rasanya orang lain menderita, mengalami kerugian ya akibat perbuatannya. Gak peduli gitu ya. Yang penting gue cuan. Itu ya mental-mental zaman sekarang. Semakin orang dewasa ini orientasinya uang. Oke lah, emang uang itu penting. Tapi menurut gue jangan sejahat itu lalu menjerumuskan orang. Ingat loh, karma di dunia ini jangan sampai ya kena karma balik gitu ya. Dan ya intinya sih mereka-mereka ini ya pemain Ponzi. Dan gue juga percaya di dalam grup ini juga mayoritas juga pasti pemain Ponzi gitu. Nantinya pasti ya ketika Redford ini udah nggak ada gitu ya, sudah kita harus ngelayat gitu kan. Ya muncul lagi aplikasi berikutnya serupa dan orang-orang ini pasti main lagi. Tentunya mereka ini bukan korban, ya jelas pemain Ponzi karena kan terus ngikutin. Tapi giliran dirugikan, mereka bilang juga jadi korban. Padahal sebenarnya kalau lihat dari komisinya, mereka ini termasuk orang-orang yang diuntungkan. Ya, buat orang awam hati-hati diajak modal seperti ini dan cek dulu ya yang pertama legalitasnya dan cari aja lah yang ada di Indonesia. Gak usah cari yang di luar gitu, ribet. Yang di Indonesia aja belum tentu kalian paham, ini sok-sokan keluar negeri gitu ya, makin puyeng lagi. Oke? Dan kalau diajak keuntungan besar udahlah jelas gak usah digubris. Udah bilang aja terima kasih saya udah investasi yang resmi dari OJK ataupun Bapepti ataupun lembaga negara terkait lah ya. Sampai gini itu aja dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.